5 tahun setelah kabar terakhir tentang Doni, di sebuah taman sore yang bermandikan cahaya senja keemasan. Arini, kini di usia akhir 30-an, berdiri di atas panggung kecil. Ia tidak lagi mengenakan blazer hitam tajam penuh amarah, melainkan gaun sifon berwarna biru langit, warna khas, banyu biru, yang memancarkan keanggunan dan kedamaian. Di sampingnya, Rian, yang kini telah resmi menjadi suaminya selama 3 tahun, menggenggam tangannya erat. Di hadapan mereka, duduk puluhan wanita dan anak-anak yang tersenyum. Ini adalah peresmian Rumah Asa Arini, panti asuhan kedua sekaligus rumah singgah bagi para ibu tunggal yang didanai penuh oleh Banyu Biru Foundation. 12 tahun yang lalu, Arini memulai pidatonya, suaranya tenang dan mantap, "Saya adalah seorang wanita yang hancur. Saya terbaring sendirian di rumah sakit, merasa bahwa hidup saya telah berakhir. Tapi di hari yang sama, Tuhan memberi saya sebuah alasan untuk bangkit." Matanya mencari sosok di barisan depan. Banyu, kini seorang remaja laki-laki berusia 12 tahun yang gagah, tersenyum bangga padanya. Di samping Banyu, duduk Maya, putri Rian, yang kini telah menjadi kakak kesayangan Banyu. "Mereka adalah keluarga. Alasan itu adalah putra saya," lanjut Arini, matanya berkaca-kaca haru. "Dan dalam perjalanan membangun kembali hidup kami, saya menyadari sesuatu. Balas dendam terbaik bukanlah kehancuran orang lain, tapi pembangunan diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah kokoh, tugas kita adalah membantu orang lain membangun fondasi mereka." Tepuk tangan meriah membahana. Rian merangkul pinggangnya, membisikkan, "Aku bangga padamu." Arini tersenyum pada suaminya. Pria yang telah menunjukkan padanya bahwa cinta sejati itu menenangkan, bukan menghancurkan. Setelah acara, keluarga kecil itu berjalan menyusuri taman. Banyu dan Maya berlarian di depan, berebut melempar bola untuk anjing Golden Retriever yang mereka adopsi bersama. "Bunda," teriak Banyu. "Lihat, Ayah Rian. Aku bisa melempar lebih jauh dari Kak Maya." "Awas ya kamu," seru Maya, tertawa sambil mengejar. Panggilan "Ayah" dari Banyu untuk Rian sudah lama terdengar alami. Banyu tumbuh menjadi anak yang penuh kasih, tanpa bayang-bayang kelam masa lalu ayahnya, karena dia tak pernah kekurangan figur seorang ayah dalam hidupnya. Arini bersandar di bahu Rian, menyaksikan tawa kedua anaknya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Rian lembut. Arini menarik napas dalam, menghirup aroma rumput dan bunga. "Aku sedang berpikir, betapa lucunya hidup. Dulu, aku pikir kebahagiaan itu adalah memiliki suami yang sukses, rumah yang besar, dan hidup yang mewah. Ternyata, aku salah." Ia menatap Rian, Banyu, dan Maya. "Kebahagiaan," katanya, "ternyata adalah kedamaian. Kedamaian saat melihat anak-anak tertawa. Kedamaian saat menggenggam tangan pria yang menghormatimu. Dan kedamaian saat kau tahu, tak peduli badai apa yang pernah menerjang, kau berhasil membangun istanamu sendiri. Dan istana itu sangat kokoh." Nama Doni dan Siska sudah lama tak terlintas di benaknya. Mereka bukan lagi hantu dari masa lalu. Mereka hanyalah debu yang telah tertiup angin, tak meninggalkan jejak apapun di taman kehidupannya yang kini telah mekar sempurna. Selesai. Di belakang mereka, sebuah dekorasi bunga raksasa bertuliskan, "Selamat ulang tahun ke-25, Siska sayang." Doni mengangkat gelasnya. Meski siaran itu sudah berakhir, thumbnail videonya menangkap momen itu dengan jelas. Momen saat Doni merangkul pinggang Siska dengan posesif, menatapnya dengan tatapan memuja yang sudah lama tidak kulihat ditujukan untukku. Mereka menggelar pesta. Pesta ulang tahun mewah untuk wanita simpanannya. Sementara aku, istrinya yang sah, sedang terbaring di ranjang rumah sakit, sendirian, berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan putranya. Jeritan itu lolos dari bibirku, bukan karena kontraksi. Itu adalah jeritan jiwa yang tercabik. Rasa sakit di perutku, rasa sakit karena jalan lahir yang mulai terbuka, tiba-tiba terasa mati rasa. Rasa sakit di hatiku, 1000 kali lebih mematikan. Orang tuaku, yang katanya mau dijemput. Pernikahan kami, yang kukira baik-baik saja meski Doni semakin sibuk sejak usahanya sukses. Anak ini, yang sedang berjuang untuk hidup. Semua terasa seperti lelucon pahit.
Mereka sangat tega. Saat perawat berlari masuk karena mendengar teriakanku dan melihat monitor detak jantung bayi yang melonjak, aku sudah tidak menangis. Mataku kering dan panas. Di tengah gelombang rasa sakit fisik yang kembali datang, sebuah benih lain tertanam di hatiku. Benih yang dingin, kelam, dan kuat. Niat untuk membalas dendam. Kalian akan membayar ini, desisku, mencengkeram tiang ranjang. Kalian berdua? Proses persalinan ini terasa akan sangat lama. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku harus hidup. Aku harus melahirkan anakku. Aku harus kuat. Bukan lagi untuk Doni. Tapi untuk diriku sendiri, dan untuk bayi ini. Dan untuk pembalasan dendamku. Aku memejamkan mata, mengumpulkan seluruh sisa kekuatanku. Rasa sakit karena pengkhianatan itu kini berubah menjadi bahan bakar. Aku akan melahirkan anak ini, memeluknya, dan setelah itu, aku akan menghancurkan mereka. Waktu di ruang bersalin terasa merangkak lebih lambat dari siksaan. Setiap detik adalah perpaduan antara nyeri kontraksi yang merobek-robek pinggulku dan bayangan video pesta itu yang terus berputar di kepalaku. Dorong, Bu. Terus, sedikit lagi. Suara perawat itu terdengar seperti gema dari kejauhan. Aku berteriak, tapi aku tidak tahu lagi apakah aku berteriak karena rasa sakit fisik atau karena sakitnya pengkhianatan. Tenagaku nyaris habis. Di saat seorang istri seharusnya didampingi suaminya, digenggam tangannya, dan dibisikkan kata-kata penyemangat, aku sendirian. Tidak, aku tidak sendirian. Aku ditemani bayangan suamiku yang sedang tertawa, merangkul Siska, meniup lilin di atas kue ulang tahun yang mewah. Dia sedang bersulang untuk kebahagiaan pelakor itu, sementara aku bersimbah darah dan keringat demi anaknya. Mas Don, kamu tega? Rintihku di sela-sela napas yang memburu. Pintu ruang bersalin tiba-tiba terbuka. Mama dan Papa menerobos masuk, wajah mereka pias penuh kepanikan. Arini. Ya Allah, Nak. Mama langsung menghambur ke sisiku, menangis, menggenggam tanganku yang basah oleh keringat. Kamu sendirian? Di mana Doni? Kenapa dia nggak angkat telepon Mama? Papa berdiri kaku di dekat pintu, rahangnya mengeras. Sebagai seorang ayah, dia bisa melihat kehancuran di mata putrinya. Apa yang terjadi, Nak? Aku tak punya tenaga untuk menjelaskan. Aku hanya menggeleng lemah, air mata kembali mengalir. Dia, bohong, Pak. Dia lagi pesta sama Siska. Satu kalimat itu sudah cukup. Wajah Mama berubah dari panik menjadi murka. Papa memukul dinding di sebelahnya. Brengsek. Pria tidak tahu diuntung. Kehadiran mereka memberiku sedikit kekuatan, namun juga memperjelas kehampaan di sisi satunya. Harusnya Doni yang ada di sini. Sakit? Sakit. Sabar ya, Nak. Tarik napas. Ada Mama di sini. Kamu kuat. Demi cucu Mama, bisik Mama, ikut menangis bersamaku. Proses persalinan ini terasa sangat lama. Pikiranku melayang ke masa-masa kehamilanku. Saat aku harus bed rest total selama 3 bulan karena kandunganku lemah. Doni tak pernah ada. Dia selalu beralasan sibuk membangun usaha. Aku mual, Mas. Mau muntah. Tolong. Bisa sendiri, kan, Rin? Aku lagi pusing mikirin tender. Jangan manja. Mas, aku ngidam mau mangga muda. Nggak sempat. Beli di aplikasi ojek saja. Saat itu aku memahaminya. Aku pikir dia benar-benar berjuang demi masa depan kami, demi kesuksesan perusahaan yang kami rintis dari nol. Aku menahan sakitku sendirian, menahan mualku sendirian, menahan sepi di rumah besar kami sendirian. Bodoh. Ternyata di saat aku terbaring lemah tak berdaya, dia tidak sedang mengurus tender. Dia sedang memanjakan selingkuhannya. Menghabiskan uang untuk liburan, belanja barang mewah, dan menikmati makanan di restoran mahal. Dunia mereka penuh kebahagiaan, sementara duniaku adalah kamar tidur yang sepi dan rasa sakit. Tenaga itu datang lagi, didorong oleh kebencian yang memuncak. Bagus, Bu. Kepalanya sudah terlihat. Sekali lagi. Dorong sekuat tenaga, seru dokter. Aku memejamkan mata. Aku bayangkan wajah Doni dan Siska yang tertawa mengejekku. Aku dorong semua rasa sakit hati itu.
Aku dorong semua penghinaan itu. Aku dorong semua kebohongan itu keluar dari tubuhku. Dan kemudian, tangisan melengking memecah keheningan yang tegang. Oe, oe, oe. Nyeri di tubuhku seketika menguap. Duniaku yang tadinya merah oleh amarah, kini terpusat pada satu suara itu. Selamat, Bu Arini. Anaknya laki-laki. Sehat, sempurna, kata dokter sambil tersenyum. Perawat membersihkan bayi mungil itu sejenak, lalu meletakkannya di dadaku. Hangat, mungil. Dia menggeliat, mencari sumber kehidupan. Saat itulah pertahananku runtuh. Aku menangis sejadi-jadinya, tapi ini tangisan yang berbeda. Aku memeluk makhluk kecil tak berdosa itu. Hatiku bahagia sekaligus hancur berkeping-keping. Halo, sayang, ini Bunda, bisikku parau, mencium keningnya yang lembut. Selamat datang di dunia, Nak. Dia begitu sempurna. Ada sedikit raut wajah Doni padanya, tapi matanya adalah mataku. Lihat, cucu Mama, kataku pada ibuku yang masih terisak. Mama mengelus kepala bayi itu. Tampan sekali persis seperti Papa MU dulu. Papa mendekat. Wajahnya yang keras melembut. Dia mengelus pipiku. Kamu hebat, Nak. Papa bangga sama kamu. Sekarang, fokus pada kesembuhanmu dan pada dia. Sisanya, biar Papa yang urus. Aku menggeleng. Tidak, Pak. Sisanya biar Arini yang urus. Di saat itu, memeluk bayiku, aku tahu apa yang harus kulakukan. Niatku untuk balas dendam bukan lagi sekadar amarah sesaat. Itu telah berubah menjadi sebuah sumpah. Sumpah seorang ibu. Doni telah mengkhianatiku saat aku di titik terlemahku. Dia telah menelantarkan putranya sendiri bahkan sebelum dia lahir. Dia tidak pantas menjadi seorang ayah. Dia tidak pantas mendapatkan apapun. Bunda akan melindungimu, Nak, bisikku pada bayiku. Dan Bunda akan pastikan, orang yang menyakiti kita akan membayar semuanya. Aku memeluk anakku erat. Aku ingin segera pulih. Aku ingin segera menggendongnya, mengajaknya bercanda, mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan ayahnya. Dan setelah itu, aku akan memulai permainanku. Tepat saat itu, ponselku yang tergeletak di nakas, yang sedari tadi kuabaikan, bergetar hebat. Layarnya menyala. Tertera nama, Mas Doni, memanggil. Pestanya pasti sudah selesai. Si pelakor mungkin sudah terlelap bahagia setelah malam yang mewah. Dan kini, dia baru ingat bahwa dia punya istri yang sedang melahirkan. Aku menatap nama itu dengan tatapan dingin. Ma, panggilku pada ibuku. Iya, Nak. Tolong matikan ponselku. Atau buang saja sekalian. Aku tidak ingin diganggu. 2 hari aku habiskan di kamar perawatan. 2 hari yang terasa seperti jeda singkat antara dua dunia. Dunia lama yang hancur lebur, dan dunia baru yang menuntutku menjadi baja. Bayi laki-lakiku, yang kuberi nama Banyu biru, menjadi pusat gravitasi baruku. Setiap kali aku menatap wajah mungilnya yang damai, sumpah yang kuucapkan di ruang bersalin kembali membara di hatiku. Mama tidak pernah jauh dari sisiku, sementara Papa sibuk mengurus administrasi dan, aku tahu, mulai mencari tahu sesuatu tentang Doni melalui jaringannya. Selama 2 hari itu, ponselku mati. Aku tidak tahu, dan tidak ingin tahu, berapa kali Doni mencoba menghubungiku. Biarlah dia panik. Biarlah dia cemas. Itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang kurasakan. Pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, saat aku sedang belajar menyusui Banyu, pintu kamarku didorong terbuka dengan kasar. Doni berdiri di sana. Dia tampak kacau. Kemeja mahal yang ia pakai di pesta ulang tahun Siska, kemeja yang sama yang kulihat di video, kini kusut masai. Rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi yang paling kentara adalah aroma alkohol yang samar, bercampur dengan parfum wanita yang menusuk hidung. Bukan parfumku. Arini, serunya, suaranya terdengar lega sekaligus frustrasi. Ya Tuhan, kamu di mana aja? Aku cariin kamu. Ponselmu mati, Mama Papa juga nggak bisa dihubungi. Aku kira kamu kenapa-kenapa. Dia melangkah mendekat, mencoba memasang wajah khawatir. Mama, yang sedang mengupas apel di sofa, berdiri seketika. Berhenti di situ,
Doni, desis Mama, suaranya dingin menusuk. Jangan berani kamu melangkah lebih dekat. Doni tertegun melihat reaksi mertuanya. Mama kenapa? Aku ini suami Arini, aku mau lihat anakku. Anakmu? Aku akhirnya bersuara. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, datar, dan tanpa emosi. Kamu yakin masih ingat kalau kamu punya anak? Doni menatapku, bingung melihat ketenanganku. Dia mungkin mengharapkan aku menangis histeris, memakinya, atau melemparinya dengan bantal. Aku tidak memberinya kepuasan itu. Sayang, kamu ngomong apa, sih? Dia mencoba lagi, melunakkan suaranya. Maaf, aku nggak bisa nemenin kamu. Kemarin itu, ada masalah besar. Waktu aku mau jemput mama papa, ban mobilku pecah di tol. Terus stasiunnya pindah ke ballroom hotel mewah, potongku. Darah seketika surut dari wajah Doni. Dia membeku. Pestanya seru, Mas? Tanyaku, sambil mengelus kepala Banyu yang masih menyusu dengan tenang. Kuenya enak? Siska, dia pasti senang sekali. Ulang tahun ke-25, dirayakan semewah itu oleh pacar barunya. Oh, maaf. Maksudku, oleh suamiku. Doni tergagap. Arini, kamu tahu dari mana? Itu nggak seperti yang kamu pikirkan. Itu cuma acara kantor. Siska itu aset penting, kita harus jaga relasi. Relasi? Aku tertawa, tapi tawa itu hampa. Relasi sampai harus merangkul pinggangnya di depan semua orang? Relasi sampai harus meninggalkan istrimu yang sedang bertaruh nyawa melahirkan anakmu? Kamu pikir aku bodoh, Doni? Itu fitnah. Siapa yang ngomong sama kamu? Sinta? Temanmu itu, kan? Aku mengambil ponselku dari laci. Menghidupkannya, mengabaikan puluhan notifikasi panggilan tak terjawab darinya, dan langsung membuka galeri. Video live itu sudah kusimpan. Aku memutar video itu dan mengarahkan layar padanya. Wajah Doni berubah dari pias menjadi merah padam karena marah karena ketahuan. Dia melihat dirinya sendiri, tertawa, bersulang, memuja Siska seolah wanita itu adalah pusat alam semesta. Jadi, kataku, mematikan video itu. Masalah besar apa yang kamu hadapi? Memilih warna gaun untuk selingkuhanmu? Atau memastikan sampahnya cukup dingin? Arini, jaga mulutmu, bentaknya. Instingnya untuk mengintimidasi keluar. Kamu yang jaga sikapmu. Papa tiba-tiba masuk ke ruangan, suaranya menggelegar seperti petir. Berani kamu membentak putriku setelah apa yang kamu lakukan? Hah? Doni menciut melihat papa. Dia tahu, dari semua orang, papaku bukanlah orang yang bisa dia bohongi. Pak, ini salah paham? Salah paham? Papa maju selangkah. Meninggalkan istrimu melahirkan sendirian itu salah paham? Berbohong menjemput kami itu salah paham? Menghabiskan uang untuk pelakor sementara istrimu hamil besar di rumah sendirian itu salah paham. Doni terdiam, terpojok. Dia menatapku, mencari Arini yang dulu, yang selalu memaafkan, yang selalu mengalah. Dia tidak menemukannya. Aku mau kita cerai, kataku dengan tenang. Dua kata itu menghantamnya lebih keras dari tamparan. Apa? Cerai? Kamu gila, Rin? Cuma karena masalah sepele ini? Aku hilaf. Oke, aku ngaku aku salah. Tapi cerai? Pikirkan anak kita? Justru karena aku memikirkan anakku, aku mau cerai. Jawabku. Dia tidak pantas punya ayah seorang pembohong, seorang pengkhianat, seorang pengecut. Aku nggak mau cerai. Aku nggak akan pernah ceraikan kamu, serunya panik. Dia tahu, sebagian besar aset perusahaan yang sukses itu terkait denganku. Modal awal, jaringan klien, semua berasal dari keluargaku. Oh, kamu nggak perlu menceraikanku, Mas, kataku sambil tersenyum tipis. Karena aku yang akan menceraikanmu. Aku menoleh pada Papa. Pak, berkasnya sudah siap. Papa mengangguk, mengeluarkan sebuah map tebal dari tasnya. Sudah, Nak? Berkas apa itu? Tanya Doni, matanya liar. Ini, kataku. Yang pertama, surat gugatan cerai.
Hak asuh Banyu jatuh penuh padaku. Tentu saja. Yang kedua, lanjut Papa, mengambil alih. Ini adalah bukti kepemilikan rumah yang kalian tinggali. Rumah itu dibeli ayah untuk Arini sebagai hadiah pernikahan dan namanya 100% atas nama Arini. Kamu punya waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah itu dan mengembalikan kuncinya. Wajah Doni pucat pasi. Rumah, tapi aku yang mencicilnya. Cicilanmu itu tidak ada apa-apanya dibanding uang mukanya, Doni, kata Papa dingin. Anggap saja itu biaya sewa kamu selama ini menumpang hidup pada putriku. Kalian menjebakku. Kami tidak menjebakmu, Doni, kataku. Kamu yang menjebak dirimu sendiri di ranjang pelakor itu. Aku nggak mau. Aku nggak akan pergi dari rumah itu. Dan perusahaan itu milikku. Tentang perusahaan? Aku menatapnya lekat. Kita akan bicarakan itu nanti. Di depan semua orang. Raut wajah Doni berubah. Ada ketakutan di sana. Dia tahu aku tahu sesuatu. Selama ini, aku memang menangani keuangan perusahaan kami sebelum bed rest. Aku tahu kemana saja aliran dana, aneh, yang selama ini dia sebut sebagai biaya representasi. Biaya untuk menyenangkan Siska. Keluar, kataku. Arini, please jangan begini. Aku minta maaf. Dia mencoba meraih tanganku. Jangan sentuh aku. Suaraku akhirnya naik 1 oktav, membuat Banyu sedikit terkejut dalam dekapanku. Aku menenangkannya seketika. Pergimu sekarang, Doni. Urus saja kekasihmu itu. Dia pasti mencarimu. Tolong suruh dia keluar. Aku mau istirahat, kataku pada ibuku. Mama dan Papa memandangnya dengan tatapan benci. Doni menatapku, tak percaya. Dia melihat Arini yang lemah lembut telah mati, digantikan oleh wanita asing berhati es. Dia mundur perlahan, masih mencoba mencari celah. Tapi yang dia lihat hanyalah punggungku yang sibuk menimang Banyu. Kamu akan menyesal, Arini, desisnya penuh ancaman sebelum akhirnya berbalik dan membanting pintu. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam. Babak pertama selesai. Aku menatap Banyu. Maaf ya, Nak. Kamu harus dengar itu semua. Tapi Bunda janji, ini yang terakhir kalinya. Kita akan mulai hidup baru. Papa meletakkan tangannya di bahuku. Rapat pemegang saham tahunan minggu depan, kan? Aku mengangguk. Minggu depan. Dan aku akan hadir, Pak. Pembalasan dendamku baru saja dimulai. Dan aku akan memastikan dia kehilangan segalanya, sama seperti dia menghancurkan segalanya milikku. 1 minggu setelah Banyu lahir, aku sudah diizinkan pulang. Tentu saja, aku tidak kembali ke rumah yang pernah kutinggali bersama Doni. Aku dan Banyu tinggal di rumah orang tuaku. Selama 7 hari itu, aku memulihkan diri, menyusui Banyu, dan merencanakan. Ponselku penuh dengan pesan-pesan panik dari Doni. Dari permohonan maaf, ancaman, hingga makian. Dia frustrasi karena semua aset bersama yang bisa ia akses, rekening bank gabungan, kartu kredit tambahan, telah kubekukan. Dia tidak bisa menyentuh sepeser pun uangku. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham, RUPS, tahunan. Hari perhitungan. Pukul 9 pagi, aku melangkah masuk ke lobi kantor. Kantor yang kurintis bersama Doni dari sebuah ruko kecil. Mama bersikeras agar aku istirahat, tapi aku menolak. Banyu aman sama Mama. Ini harus Arini selesaikan sendiri. Aku mengenakan blazer hitam paling tajam yang kumiliki. Wajahku dirias profesional, menyembunyikan sisa pucat dan kantung mata akibat kurang tidur. Rambutku kugulung rapi. Aku bukan lagi Arini yang lemah. Aku adalah seorang ibu, seorang direktur keuangan, dan seorang istri yang dikhianati. Saat aku berjalan melewati meja resepsionis, semua mata memandangku. Mereka berbisik. Mereka pasti kaget melihatku di sini, seminggu setelah melahirkan. Aku tidak perlu izin untuk masuk ke ruang rapat. Aku berjalan lurus, mendorong pintu kaca tebal itu. Di dalam, suasananya tegang. Doni duduk di kursi pimpinan, di sebelahnya, Siska berdiri tegak lurus, memegang tablet,
bertingkah seperti sekretaris profesional, seolah tidak terjadi apa-apa. Wajahnya tampak sedikit angkuh. Papa sudah duduk di barisan depan bersama dua pemegang saham besar lainnya. Saat aku masuk, semua percakapan terhenti. Mata Doni membelalak ngeri. "Arini, kamu ngapain di sini? Kamu harus nggak?" "Selamat pagi," sapaku dingin, suaraku menggema di ruangan yang hening. "Maaf saya terlambat. Rapatnya bisa kita mulai?" Aku mengambil tempat dudukku. Bukan di samping Doni, tapi di seberang meja, di kursi yang diperuntukkan bagi direktur keuangan yang secara teknis masih menjadi jabatanku. Doni tampak salah tingkah. "Rin, ini rapat penting." "Bukan waktunya." "Saya tahu ini penting, Pak Direktur," potongku, menggunakan nada formal. "Saya di sini dalam kapasitas saya sebagai pemegang 30% saham dan direktur keuangan perusahaan ini. Silakan dimulai presentasinya." Doni menelan ludah. Dia tidak punya pilihan. Ditatap oleh semua investor, dia terpaksa memulai. Dia mulai memaparkan grafik-grafik pertumbuhan, laba, dan proyeksi. Suaranya terdengar meyakinkan, tapi tangannya sedikit gemetar. Siska, di sampingnya, sesekali menatapku sinis. Dia pikir dia sudah menang. Setelah 30 menit Doni berbicara, akhirnya tiba di bagian laporan keuangan. Dan untuk rincian biaya operasional. "Biar saya yang ambil alih bagian ini," kataku sambil berdiri. Aku berjalan ke depan, membawa flash drive-ku sendiri. Siska mencoba menghalangiku. "Maaf, Bu. Materinya sudah disiapkan Pak Doni." Aku menatapnya tajam. Tatapan yang membuatnya mundur selangkah. "Saya masih direktur keuangan di sini, Siska. Anda bisa duduk." Aku mencolokkan flash drive ke laptop. Layar proyektor raksasa di belakang Doni berubah. Bukan grafik keuangan yang dia siapkan. "Selamat pagi, bapak-bapak sekalian," mulaku. Kita semua melihat pertumbuhan yang dipaparkan Pak Direktur. Tapi ada satu pos pengeluaran yang tumbuh secara tidak wajar. Jauh lebih cepat dari pendapatan kita. Yaitu pos, biaya representasi dan hiburan. Wajah Doni mulai berkeringat. Pos ini membengkak 300% dalam 6 bulan terakhir. Saat saya tanyakan sebelum saya cuti melahirkan, Pak Doni selalu bilang ini untuk menjamu klien besar. Tapi, saya menemukan kejanggalan. Aku menekan tombol remote. Di layar, muncul foto pertama. Sebuah tagihan restoran mewah. Makan malam, 2 orang, 15 juta rupiah. Klien yang mana, Pak Doni? Aku klik lagi. Tagihan dari butik desainer ternama. Gaun malam, 80 juta rupiah. Untuk klien kita yang mana? Setahu saya, klien kita kebanyakan bapak-bapak. Aku klik lagi. Bukti transfer down payment sebuah unit apartemen mewah. Uang muka apartemen, 500 juta rupiah. Atas nama Siska Ameya. Ruangan itu terkesiap. Siska langsung pucat seperti mayat. "Ini fitnah," teriak Doni, menggebrak meja. "Benarkah?" tanyaku tenang. "Lalu, bagaimana Anda menjelaskan ini?" Aku menekan tombol play. Video yang dikirimkan Sinta. Video dari story Instagram live pesta ulang tahun Siska. Seluruh ruangan kini bisa melihat Doni merangkul Siska, bersulang, menciumnya, di tengah kemewahan yang dibayar oleh uang perusahaan. "Ini adalah klien besar yang dimaksud," kataku, suaraku mantap. "Perusahaan kita tidak sedang menjamu klien. Perusahaan kita sedang membiayai pesta ulang tahun mewah untuk simpanan direktur utama kita." Hening. Hening yang memekakkan telinga. Dan yang lebih menjijikkan, lanjutku, suaraku mulai bergetar oleh amarah yang tertahan. "Pesta ini, kemewahan ini digelar pada tanggal 15 Oktober. Bapak-bapak bisa lihat tanggalnya di video. Itu adalah malam di jam yang sama saat saya, istrinya, sedang berjuang sendirian di rumah sakit, mempertaruhkan nyawa saya untuk melahirkan putranya." "Ya Tuhan!" Terdengar suara salah satu istri pemegang saham yang ikut hadir. Para investor menatap Doni dengan jijik. Citranya hancur dalam sekejap. Siska sudah menangis, gemetar,
dan berlari keluar ruangan, menahan malu yang tak terhingga. "Doni," bentak salah satu investor. "Kamu pakai uang kami untuk main perempuan? Kamu menggelapkan dana." "Bukan. Itu uang saya pribadi." Doni mencoba membela diri. "Uang pribadi yang diambil dari rekening perusahaan," sahut papaku. "Rekening yang seharusnya digunakan untuk membayar supplier?" "Jangan bohong, Doni. Arini punya semua catatannya." Kekacauan meledak. Para pemegang saham berteriak, marah. Mereka menuntut audit penuh. "Bapak-bapak tenang," kata papaku, berdiri. "Sudah jelas pimpinan perusahaan ini cacat moral dan seorang pencuri." Sebagai investor pertama dan salah satu yang terbesar, saya, atas nama keluarga saya, menyatakan menarik seluruh modal saya dari perusahaan ini. Detik ini juga. Itu adalah paku terakhir di peti mati perusahaan. Penarikan dana dari papa akan memicu kebangkrutan instan. Para investor lain serempak ikut berteriak, menyatakan hal yang sama. Perusahaan ini hancur. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Doni terduduk lemas di kursinya. Dia kalah. Dia hancur. Aku berjalan menghampirinya. Dia menatapku dengan tatapan kosong, penuh kebencian dan ketidakpercayaan. Aku meletakkan 2 amplop coklat di depannya. "Amplop pertama," kataku pelan, hanya agar dia yang mendengar. "Surat gugatan cerai. Hak asuh Banyu 100% padaku. Jangan coba-coba melawanku di pengadilan. Bukti penggelapan dana ini sudah lebih dari cukup untuk membuatmu masuk penjara, apalagi cuma untuk memenangkan hak asuh anak." "Amplop kedua," lanjutku. "Salinan surat kepemilikan rumah. Pengacaraku akan datang besok pagi jam 9 bersama polisi untuk mengawalmu keluar. Pastikan semua barangmu sudah rapi." Dia tidak bergerak. Hanya napasnya yang memburu. Aku menatapnya untuk terakhir kali. Pria yang pernah kucintai, kini hanya seonggok manusia menyedihkan yang telah kehilangan segalanya karena nafsunya. "Aku sudah pergi," kataku. Aku berbalik, berjalan keluar dari ruang rapat yang kacau itu. Aku tidak lari. Aku berjalan dengan langkah tegap. Saat pintu tertutup di belakangku, aku bisa mendengar suara gebrak meja dan makian yang ditujukan pada Doni. Di lobi, aku menarik napas dalam-dalam. Aku tak lagi memiliki perasaan hancur, kecewa, atau sakit. Yang kurasakan adalah kelegaan. Aku benar-benar sudah mengikhlaskan pernikahan ini. Aku siap untuk hidup hanya dengan anakku. Aku mengeluarkan ponselku, menelepon Mama. "Emas sudah selesai? Tolong siapkan ASI-nya. Bunda pulang." Berita hancurnya perusahaan Doni menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Para supplier menuntut pembayaran. Bank-bank menelepon tanpa henti, menagih pinjaman yang dijaminkan dengan aset perusahaan, aset yang kini bernilai nol. Para karyawan panik, menuntut pesangon yang tidak akan pernah bisa dia bayar. Doni duduk di kursi di lobi kantornya, kantor yang bukan lagi miliknya, seperti mayat hidup. Rapat telah bubar 1 jam lalu. Ruangan itu kosong, hanya menyisakan dia dan puing-puing harga dirinya. Ponselnya berdering. Kali ini dari pihak liasing mobil. "Selamat siang, dengan Bapak Doni? Kami menginformasikan ada tunggakan pembayaran 3 bulan untuk mobil sport Anda. Sesuai perjanjian, tim kami sedang dalam perjalanan untuk menarik unit tersebut." "Tunggu. Apa? Saya akan bayar," seru Doni panik. "Maaf, Pak. Keputusannya sudah final. Berdasarkan laporan berita, perusahaan Anda bangkrut. Anda sudah tidak memiliki kemampuan bayar. Tim kami akan tiba di alamat Bapak dalam 1 jam. Klik. Telepon ditutup. "Arini?" "Arini," teriaknya frustrasi. Dia mencoba meneleponku, tapi nomornya sudah lama kublokir. Dengan langkah gontai, dia keluar dari gedung kantornya untuk terakhir kali. Dia harus pulang. Dia harus mengambil barang-barangnya sebelum pengacara Arini datang. Setengah jam kemudian, taksi yang ditumpanginya berhenti di depan rumah megah kami. "Rumahku." Dia melangkah ke gerbang, memasukkan kuncinya. Tidak bisa. Dia mencoba lagi. Kuncinya tidak mau berputar. Dia menggedor-gedor gerbang besi itu dengan membabi buta. "Buka pintunya." "Arini, ini rumah saya."
Satpam kompleks yang sudah mengenalnya kini menatapnya dengan pandangan berbeda. Maaf, Pak Doni. Tadi pagi ada tim pengacara dari Bu Arini yang datang. Gembotnya sudah diganti semua. Kami dapat instruksi untuk tidak mengizinkan Bapak masuk. Sialan. Kalian semua sialan. Dia menendang gerbang itu, tapi yang terasa sakit hanya kakinya. Saat itu juga, dari ujung jalan, sebuah mobil derek berlogo perusahaan Leasing berbelok, menuju tepat ke arah mobil sportnya yang terparkir di garasi luar. Mereka benar-benar datang. Dalam satu hari, dia kehilangan perusahaan, rumah, dan mobil mewahnya. Dia kini terdampar di jalanan, hanya dengan dompet dan ponsel yang baterainya sekarat. Di tempat lain, Siska sedang menangis panik di lobi apartemen mewahnya. Dia baru saja kembali dari kantor, berlari dengan menahan malu yang luar biasa, hanya untuk menemukan kartunya tidak bisa mengakses lift. Maaf, Mbak Siska. Unit Anda kami segel sementara, kata manajer gedung. Apa? Kenapa? Mas Doni sudah bayar. Justru itu masalahnya, Mbak. Pembayaran sewa tahunan ini menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Pak Doni. Bank baru saja menelepon kami, kartu itu diblokir karena perusahaannya kolaps. Semua transaksi ditarik kembali. Anda harus mengosongkan unit ini. Sekarang. Tapi barang-barang saya. Anda bisa ambil barang pribadi seperlunya. Sisanya akan kami sita sebagai jaminan kerugian, kata manajer itu tanpa simpati. Siska tidak punya pilihan. Sambil menangis histeris, dia hanya bisa mengemasi tas desainer, yang mungkin juga akan ditarik, beberapa helai pakaian, dan dokumen pentingnya. Kemewahan yang dia nikmati selama setahun terakhir lenyap dalam sekejap. Dia tidak punya tempat tujuan. Keluarganya di kampung sudah lama tidak ia pedulikan. Satu-satunya tempat yang bisa ia tuju adalah tempat lamanya. Malam itu, Doni akhirnya berhasil menghubungi Siska. Sayang, kamu di mana? Aku hancur. Arini mengambil semuanya. Rinti Doni di telepon, suaranya putus asa. Aku juga, Mas, isak Siska. Apartemenku disita. Aku di kosan lama. Doni terdiam. Kosan. Tempat di mana dia pertama kali mengencani Siska, menjanjikannya dunia. Kini, tempat itu menjadi satu-satunya pelabuhan mereka. Doni tiba di sebuah gang sempit dan becek. Bau got dan sampah menyambutnya. Dia menaiki tangga reot ke lantai 3 sebuah bangunan kusam. Di depan kamar nomor 308, Siska berdiri menunggunya. Penampilannya jauh dari glamor. Riasannya luntur, gaun merah dari pesta ulang tahun itu kini teronggok di sudut kamar. Kamar itu berukuran 3x3 meter. Pengap. Panas. Hanya ada satu kipas angin kecil yang berputar berisik di atas meja. Kasur busa tipis tergeletak di lantai, dan kamar mandi berada di luar, dipakai bersama 10 kamar lainnya. Inilah bulan madu mereka. Inilah istana baru mereka. Jadi ini, tanya Doni, suaranya bergetar antara marah dan jijik. Mau gimana lagi, Mas? Aku juga kehilangan semuanya, bentak Siska. Harusnya kamu nggak usah pamer pesta itu di media sosial. Harusnya kamu lebih pintar. Doni mulai menyalahkan. Kenapa jadi salahku? Bukannya Mas yang ngatur pestanya? Bukannya Mas yang bilang Arini itu bodoh dan nggak akan tahu apa-apa? Kamu yang teledor? Diam kamu. Doni membentak. Dia melempar tasnya ke lantai. Sekarang kita gimana? Aku nggak punya uang sepeser pun. Siska menangis. Aku masih punya simpanan sedikit. Cuma cukup buat makan beberapa hari. Mereka berdua terduduk lemas di lantai yang dingin. Inilah neraka mereka. Tak ada lagi liburan mewah. Tak ada lagi belanja barang bermerek. Tak ada lagi makan malam mahal di restoran bintang 5. Cinta yang mereka agung-agungkan, yang mereka pikir bisa mengalahkan segalanya, ternyata hanyalah ilusi yang dibangun di atas uang curian. Saat mereka dulu selingkuh, dunia terasa begitu indah. Setiap hari adalah kebahagiaan. Tapi kini, saat mereka akhirnya bersatu dalam kemiskinan, setiap detik terasa seperti siksaan. Malam itu, mereka tidur, atau mencoba tidur,
di kamar yang panas dan berbau apak itu, diiringi suara nyamuk dan pertengkaran pasangan di kamar sebelah. Masa pengantin baru mereka telah dimulai. Sementara itu, puluhan kilometer jauhnya, di kamar yang sejuk dan wangi lavender, aku sedang menimang Banyu. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari pengacaraku. Semua selesai. Rumah sudah diamankan. Mobil sudah ditarik liasing. Apartemen atas nama Siska juga sudah dikosongkan paksa oleh pemiliknya. Dia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku membaca pesan itu. Tidak ada rasa kemenangan yang meledak-ledak. Yang ada hanya kelegaan yang datar. Aku menatap wajah Banyu yang tertidur pulas. Sudah selesai, Nak. Mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Aku meletakkan ponselku. Aku tidak peduli lagi bagaimana nasib mereka. Apakah mereka makan atau tidak, tidur di mana, aku tidak peduli. Masa laluku sudah resmi kututup. Aku membuka laptop di meja sebelah ranjangku. Bukan untuk mengecek rekening bank atau sisa aset. Aku membuka sebuah folder baru. Aku mulai menggambar. Sketsa sebuah gaun anak-anak yang cantik. Aku teringat mimpiku sebelum menikah, memiliki butik kecil. Kita mulai dari awal, ya, sayang, bisikku pada Banyu. Kita akan bangun istana kita sendiri. 6 bulan telah berlalu. Udara pagi di paviliun belakang rumah orang tuaku terasa segar, dipenuhi aroma melati dari taman mama. Aku duduk di teras, mengayun pelan keranjang bayi Banyu dengan kakiku. Banyu, putraku, kini telah tumbuh gempal dan menggemaskan. Dia baru saja tertidur pulas setelah menyusu. 6 bulan. Proses perceraianku sudah final. Berjalan mulus tanpa hambatan. Doni tidak berani melawan. Bukti penggelapan dana dan perselingkuhan yang kubongkar di RUPS membuatnya tak berkutik. Dia dipaksa menandatangani surat cerai dan surat pernyataan hak asuh penuh Banyu jatuh ke tanganku, dengan imbalan aku tidak akan melaporkannya ke polisi atas penyelewengan dana perusahaan. Papa yang mengaturnya. Biarkan dia pergi. Hidupnya sudah hancur. Jangan kotori tanganmu lebih jauh. Fokus pada Banyu, kata Papa bijak. Aku menurut. Sejak hari itu, aku tak pernah lagi melihat batang hidung Doni. Aku juga tidak peduli. Kehidupanku kini berputar 180 derajat. Tak ada lagi rumah besar yang sepi, tak ada lagi bed rest penuh air mata, tak ada lagi suami yang pulang larut malam dengan aroma parfum asing. Hidupku kini diisi oleh suara tawa Banyu, nasihat mama, dan obrolan hangat dengan papa di meja makan. Rasa sakit itu masih ada, tentu saja. Luka sebesar itu tidak sembuh dalam semalam. Tapi luka itu tidak lagi bernanah. Luka itu sudah kering, berubah menjadi pengingat abadi tentang kekuatanku. Selama merawat Banyu, aku menemukan kembali diriku yang hilang. Arini yang dulu, sebelum bertemu Doni. Arini yang gemar mendesain. Saat Banyu tidur, tanganku gatal untuk tidak diam. Aku mulai menggambar lagi. Sketsa-sketsa gaun, blus, dan pakaian anak-anak yang lucu. Hobi lama yang terkubur oleh kesibukan mengurus perusahaan dan rumah tangga yang toksik. Gambarmu bagus, Nak, kata mama suatu sore, membawakanku secangkir teh. Kenapa tidak kamu seriusi lagi? Seriusi gimana, Ma? Aku sekarang seorang single mother. Justru itu, kata mama, matanya menatapku lekat. Kamu perlu penghasilanmu sendiri. Kamu tidak bisa selamanya bergantung pada papa. Bangun istanamu sendiri, Nak. Istana untukmu dan Banyu. Perkataan mama menamparku. Benar. Aku tidak boleh terlarut. Balas dendamku sudah selesai. Kini saatnya membangun masa depanku. Dengan modal sisa tabungan pribadiku, yang aman dari jangkauan Doni, dan sedikit tambahan dari papa, yang kucatat sebagai utang, aku memulai. Aku tidak muluk-muluk. Aku mengubah salah satu kamar tamu di rumah orang tuaku menjadi studio mini. Aku membeli satu mesin jahit berkualitas, satu mesin obras, dan bahan-bahan kain premium. Aku mulai dari yang paling kusukai, pakaian ibu dan anak. Desain yang simpel, elegan, tapi nyaman. Aku menamai brandku, Banyu Biru. Aku memotret sendiri desain pertamaku dengan Banyu sebagai model pakaian bayinya. Aku mengunggahnya di akun media sosial baru. Tanpa promosi besar-besaran,
hanya dari mulut ke mulut teman-teman lama dan kerabat. Pesanan pertama datang. 3 setel. Dari Sinta, teman SMA-ku. Rin, desainmu gila. Bagus banget. Aku pesan 3, ya. Buat aku, anakku, sama ponakanku. Saat transferan pertama itu masuk, aku menangis. Itu bukan tangisan sedih. Itu tangisan bahagia yang murni. Uang hasil keringatku sendiri. Uang halal untuk membeli susu dan popok banyu. Bisnisku mulai merangkak. Dari 3 pesanan, menjadi 10. Dari 10, menjadi 50. Aku kewalahan. Aku mempekerjakan 2 tetangga sekitar rumah yang pandai menjahit. Studioku yang sempit kini ramai dengan suara mesin jahit dan gunting kain. Suatu hari, saat aku sedang sibuk memotong pola, ponselku berdering. Sinta. Rin. Astaga, kamu harus dengar ini, serunya heboh. Apaan, Sin? Aku lagi sibuk, kataku, menjepit ponsel di antara telinga dan bahu. Doni dan Siska. Tadi aku lihat mereka di pasar Senggol. Ya Tuhan, Rin, beda banget. Aku menghentikan gerakan guntingku sejenak. Beda gimana? Doni sekarang kurus banget, kusam, kayak nggak keurus. Dia jadi juru parkir liar di sana, Rin. Juru parkir. Yang narikin duit 2000-an. Aku terdiam. Terus Siska, lanjut Sinta, dia buka lapak kecil di emperan. Jualan telur gulung. Tadi aku lihat mereka berdua teriak-teriak rebutan uang setoran. Si Siska maki-maki Doni, bilang dia nggak becus cari duit. Malu banget, diliatin orang satu pasar. Ada jeda sejenak. Sinta mungkin menunggu reaksiku. Menunggu aku tertawa, atau setidaknya merasa puas. Aku menarik napas panjang. Oh ya? Hanya itu yang keluar dari mulutku. Loh? Reaksimu gitu doang? Itu karma, Rin. Karma instan. Aku tersenyum tipis. Sudahlah, Sin. Biar itu jadi urusan mereka. Aku lagi sibuk banget, orderan mau dikirim sore ini. Doakan saja mereka dapat hidayah, ya. Udah dulu. Aku menutup telepon. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak puas, tidak kasihan, tidak juga senang. Aku benar-benar tidak peduli. Kabar itu seperti angin lalu. Nasib mereka bukan lagi urusanku. Urusanku adalah banyu, gunting ini, dan kain-kain di depanku. 3 bulan kemudian, banyu biru semakin dikenal. Kualitas jahitan dan desain unikku disukai banyak orang. Aku sudah punya reseller di 3 kota. Kamar tamu itu sudah tidak muat lagi. Papa, kataku saat makan malam. Kayaknya Arini perlu tempat yang lebih besar. Papa tersenyum bangga. Sudah Papa duga. Papa kemarin lihat ada ruko kecil yang disewakan di jalan utama. Nggak terlalu besar, tapi lokasinya strategis. Mau lihat besok? Mataku berbinar. Sebuah toko fisik. Esoknya, aku berdiri di depan ruko berlantai 2 itu. Catnya sedikit kusam, tapi aku bisa melihat potensinya. Aku ambil ini, Pak, kataku mantap. Minggu itu, aku menandatangani kontrak sewa untuk 3 tahun. Sambil menggendong banyu, aku menatap pelang kosong di depan ruko. Di kepalaku, aku sudah bisa melihatnya. Papa nama elegan dengan tulisan, Banyu Biru Butik. Ini bukan balas dendam. Ini adalah kehidupan. Aku akan membangun istanaku sendiri, bata demi bata. Bukan dari puing-puing kehancuran Doni, tapi dari cinta untuk putraku. 2 tahun berlalu secepat kedipan mata. Pelang nama, Banyu Biru Butik, kini bersinar terang di salah satu jalan protokol kota. Ruko kecil yang kusewa dulu, kini sudah menjadi milikku. Bahkan, aku telah membeli ruko di sebelahnya untuk dijadikan bengkel kerja dan gudang stok. Dari 2 orang penjahit tetangga, kini aku memiliki 25 karyawan. Dari studio di kamar tamu, kini aku memiliki butik fisik yang ramai dan sebuah toko online yang pesanannya datang dari seluruh penjuru negeri. Aku bukan lagi Arini yang terbaring lemah menunggu belas kasihan suami. Aku adalah Arini, pemilik Banyu Biru Group, seorang ibu tunggal yang mandiri, dan seorang wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Banyu kini berusia 2,5 tahun. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria,
dan sangat dekat denganku. Dia adalah duniaku, alasan di balik setiap tetes keringatku. Kami tidak lagi tinggal di rumah orang tuaku. Setahun yang lalu, aku membeli rumah kami sendiri. Sebuah rumah yang nyaman, dengan halaman luas tempat Banyu bisa berlari-lari. Rumah yang kubeli lunas dengan uang hasil jerih payahku sendiri. Hari ini, aku sedang dalam perjalanan pulang setelah memantau butik. Banyu duduk manis di kursi balitanya di belakang, mengoceh tentang mainan dinosaurusnya. Aku menyetir mobil keluarga yang nyaman, senandung lagu anak-anak memenuhi kabin. Lampu merah menyala di perempatan jalan yang padat, tak jauh dari pasar malam yang kumuh, pasar yang sama tempat Sinta pernah melihat Doni dan Siska. Aku berhenti. Sambil menunggu, mataku tak sengaja menoleh ke kiri, ke arah pangkalan ojek di sudut jalan. Ada keributan kecil. Awalnya aku tidak peduli. Tapi kemudian, sebuah suara melengking yang familiar menembus kaca mobilku. Kamu tuh becus nggak sih cari duit? Setoran hari ini kurang lagi. Mau makan apa kita malam ini? Hah? Mataku terpaku. Itu Siska. Tapi, ya Tuhan, wanita itu, dia tampak 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu terawat indah kini kusam, diikat asal-asalan. Pakaiannya lusuh. Wajahnya yang dulu dipoles riasan mahal kini tampak tirus, lelah, dan penuh amarah. Dia sedang memarahi seorang pria yang terduduk lesu di trotoar. Pria itu kurus kering. Jauh dari sosok Doni yang dulu gagah dan atletis. Dia mengenakan rompi juru parkir yang sobek. Kumis dan janggutnya tumbuh tak terawat. Aku udah usaha. Tadi ada yang kabur nggak bayar, bela pria itu, suaranya lemah. Itu Doni. Usaha, bilang aja kamu malas. Lihat tuh. Siska menunjuk ke mobilku, meski dia tidak tahu siapa di dalamnya. Orang lain bisa enak-enak pakai mobil bagus, pakai AC. Kita? Buat makan aja susah. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara kebodohanmu. Kenapa jadi aku? Kamu juga yang morotin aku terus-terusan, balas Doni, tak mau kalah. Aku morotin kamu karena kamu yang janjin. Kamu yang janjin aku kemewahan. Tapi apa? Kamu malah bawa aku ke neraka ini. Mereka bertengkar. Saling memaki, saling mendorong di pinggir jalan, disaksikan para tukang ojek yang menertawakan mereka. Pemandangan yang begitu menyedihkan. Mereka, yang dulu bersatu dalam kemewahan hasil pengkhianatan, kini bersatu dalam kemiskinan hasil karma. Cinta yang mereka agung-agungkan di atas penderitaanku telah menguap, digantikan oleh kebencian dan saling menyalahkan. Tiba-tiba, mata Doni bergerak, dan pandangannya bertemu denganku. Dia membeku. Dia melihatku. Dia melihat Arini, istrinya yang dia campakkan. Duduk di dalam mobil yang bersih, berkilau, dengan AC yang sejuk. Dia melihatku menatapnya dengan tenang. Wajahnya berubah. Dari amarah pada Siska, menjadi campuran rasa malu yang luar biasa, iri hati yang pekat, dan penyesalan. Aku tidak tahu. Dan aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada rasa menang. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada kemarahan yang tersisa. Yang ada hanya kehampaan. Seolah aku sedang melihat dua orang asing yang tidak pernah menjadi bagian dari hidupku. Siska, yang menyadari tatapan Doni, ikut menoleh padaku. Dia terbelalak. Dia pasti mengenaliku. Dia mungkin ingin bersembunyi di balik tiang listrik saking malunya. Tin. Klakson mobil di belakangku berbunyi. Lampu sudah hijau. Aku memalingkan wajahku dari mereka. Aku menatap lurus ke depan. Lampu hijau, Bunda, celoteh Banyu dari belakang. Aku tersenyum menatapnya dari kaca spion. Iya, sayang. Kita jalan, ya. Aku menginjak pedal gas. Mobilku melaju perlahan, meninggalkan mereka berdua, yang masih mematung di trotoar, semakin jauh di belakang. Aku menekan tombol di dashboard, mengganti lagu anak-anak tadi dengan lagu yang lebih ceria. Aku tidak menoleh lagi. Mereka bukan urusanku. Masa laluku bukan urusanku. Urusanku adalah masa depan. Urusanku adalah Banyu. Urusanku adalah kesuksesan butikku, karyawan-karyawanku, dan kebahagiaanku sendiri. Aku telah membalas mereka. Bukan dengan cara menghancurkan mereka, meski itu terjadi,
tapi dengan cara membangun diriku sendiri menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Malam itu, saat aku menyelimuti Banyu di kamarnya yang nyaman, aku merasa sangat damai. Aku benar-benar sudah mengikhlaskan semuanya. Aku tidak lagi memiliki perasaan hancur, kecewa, atau sakit. Aku bebas. 7 tahun telah berlalu sejak malam di ruang bersalin itu. 7 tahun sejak pengkhianatan paling kejam, dan 7 tahun sejak kelahiran berkah terindah dalam hidupku. Banyu kini berusia 7 tahun. Dia adalah anak laki-laki yang cerdas, lincah, dan penuh tawa, baru saja naik ke kelas 2 sekolah dasar. Dia adalah matahari di alam semesta baruku. Bunda, lihat. Banyu dapat bintang 3 hari berturut-turut, serunya, berlari ke arahku sepulang sekolah, memamerkan buku penghubungnya. Aku berlutut, memeluk tubuh mungilnya yang wangi. Wah, jagoan Bunda hebat sekali. Kita rayakan dengan es krim, mau? Mau? Boleh ajak Om Rian. Aku tersenyum. Om Rian, atau Rian, adalah pria yang kukenal 2 tahun lalu. Seorang arsitek duda beranak 1, kami bertemu saat aku merencanakan pembangunan panti asuhan yang didanai penuh oleh Banyu Biru Foundation. Dia adalah kebalikan dari Doni. Dia tenang, sabar, dan menatapku dengan kekaguman yang tulus, bukan dengan nafsu atau ambisi. Dia tidak pernah menjanjikanku dunia, dia hanya duduk di sampingku, mendengarkan ceritaku, dan berkata, "Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal, Arini." Hubungan kami berjalan perlahan, dibangun di atas fondasi rasa hormat dan penyembuhan bersama. Kehidupanku kini tak bisa lebih baik lagi. Banyu Biru Group telah menjadi salah satu merek pakaian modest dan pakaian anak terbesar di negeri ini. Aku memiliki 5 butik utama di 5 kota besar dan ratusan reseller. Aku tak lagi dikenal sebagai istri Doni, tapi sebagai Arini Laksmi, CEO Banyu Biru Group. Aku telah membangun istanaku sendiri. Istana yang kokoh, bukan untuk pamer kemewahan, tapi untuk melindungi putraku dan memberi penghidupan bagi ratusan karyawanku. Sore itu, saat aku, Banyu, dan Rian sedang menikmati es krim di sebuah kafe kecil, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Sinta. Ini adalah pesan pertamanya tentang mereka setelah bertahun-tahun. Rin, berita duka. Baru dengar dari orang pasar. Doni meninggal. Jantungku berhenti sejenak. Meninggal? Kenapa? Sin, balasku singkat. Tadi malam. Dia mabuk berat, tidur di pinggir rel kereta. Tertabrak. Nggak ada yang mau urus jenazahnya. Kata orang-orang, Siska sudah lama meninggalkan dia, pulang kampung, dinikahkan paksa entah dengan siapa. Dia hidup sebatang kara, jadi gelandangan. Aku terdiam, menatap layar ponsel. Doni, pria yang pernah kucintai setengah mati. Pria yang kuhancurkan. Pria yang menghancurkan dirinya sendiri. Meninggal sendirian di pinggir rel. Bunda? Kok melamun? Suara Banyu menyadarkanku. Aku menatap wajah polos anakku, yang memiliki sedikit raut wajah pria itu. Lalu aku menatap Rian, yang balas menatapku dengan cemas. Aku menarik napas dalam. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kesedihan. Yang ada hanya akhir dari sebuah bab yang sudah sangat lama tertutup. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas. Enggak apa-apa, sayang, kataku pada Banyu, mengelus rambutnya. Bunda cuma teringat sesuatu. Habiskan es krimmu. Aku menoleh pada Rian. Dia mengerti aku baru saja menerima kabar penting, tapi dia tidak mendesak. Dia hanya menggeser tangannya di atas meja, meraih tanganku, dan menggenggamnya erat. Memberi kekuatan tanpa kata-kata. Malam itu, setelah Banyu tidur, aku berdiri di balkon kamarku, menatap bintang. Dulu, di malam persalinan itu, aku bersumpah untuk membalas dendam. Aku melakukannya. Aku menghancurkan perusahaan mereka, mengambil kembali rumahku, dan membuat mereka merasakan hidup di titik terendah. Tapi ternyata, balas dendam terbaikku bukanlah itu. Balas dendam terbaikku adalah kesuksesanku. Balas dendam terbaikku adalah tawa Banyu. Balas dendam terbaikku adalah kemampuanku untuk sembuh, untuk membuka hati lagi pada pria baik seperti Rian.
Balas dendam terbaikku adalah kenyataan bahwa ketika aku mendengar kabar kematian pria yang telah menghancurkanku, aku tidak merasakan apa-apa selain kelegaan bahwa itu semua benar-benar telah berakhir. Aku tidak lagi membenci mereka. Aku tidak memedulikan mereka sama sekali. Aku berbalik dari balkon, masuk ke kamarku yang hangat dan damai. Aku sudah mengikhlaskan segalanya. Rasa sakit, pengkhianatan, dan amarah itu telah lama sirna. Hidupku kini penuh. Aku tidak lagi hidup karena pengkhianatan itu. Aku hidup meski pernah ada pengkhianatan itu. Dan aku hidup dengan sangat bahagia. 5 tahun setelah kabar terakhir tentang Doni, di sebuah taman sore yang bermandikan cahaya senja keemasan. Arini, kini di usia akhir 30-an, berdiri di atas panggung kecil. Ia tidak lagi mengenakan blazer hitam tajam penuh amarah, melainkan gaun sifon berwarna biru langit, warna khas, banyu biru, yang memancarkan keanggunan dan kedamaian. Di sampingnya, Rian, yang kini telah resmi menjadi suaminya selama 3 tahun, menggenggam tangannya erat. Di hadapan mereka, duduk puluhan wanita dan anak-anak yang tersenyum. Ini adalah peresmian Rumah Asa Arini, panti asuhan kedua sekaligus rumah singgah bagi para ibu tunggal yang didanai penuh oleh Banyu Biru Foundation. 12 tahun yang lalu, Arini memulai pidatonya, suaranya tenang dan mantap. Saya adalah seorang wanita yang hancur. Saya terbaring sendirian di rumah sakit, merasa bahwa hidup saya telah berakhir. Tapi di hari yang sama, Tuhan memberi saya sebuah alasan untuk bangkit. Matanya mencari sosok di barisan depan. Banyu, kini seorang remaja laki-laki berusia 12 tahun yang gagah, tersenyum bangga padanya. Di samping Banyu, duduk Maya, putri Rian, yang kini telah menjadi kakak kesayangan Banyu. Mereka adalah keluarga. Alasan itu adalah putra saya, lanjut Arini, matanya berkaca-kaca haru. Dan dalam perjalanan membangun kembali hidup kami, saya menyadari sesuatu. Balas dendam terbaik bukanlah kehancuran orang lain, tapi pembangunan diri kita sendiri. Dan ketika kita sudah kokoh, tugas kita adalah membantu orang lain membangun fondasi mereka. Tepuk tangan meriah membahana. Rian merangkul pinggangnya, membisikkan, "Aku bangga padamu." Arini tersenyum pada suaminya. Pria yang telah menunjukkan padanya bahwa cinta sejati itu menenangkan, bukan menghancurkan. Setelah acara, keluarga kecil itu berjalan menyusuri taman. Banyu dan Maya berlarian di depan, berebut melempar bola untuk anjing Golden Retriever yang mereka adopsi bersama. "Bunda," teriak Banyu. "Lihat, Ayah Rian. Aku bisa melempar lebih jauh dari Kak Maya." "Awas ya kamu," seru Maya, tertawa sambil mengejar. Panggilan, "Ayah," dari Banyu untuk Rian sudah lama terdengar alami. Banyu tumbuh menjadi anak yang penuh kasih, tanpa bayang-bayang kelam masa lalu ayahnya, karena dia tak pernah kekurangan figur seorang ayah dalam hidupnya. Arini bersandar di bahu Rian, menyaksikan tawa kedua anaknya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Rian lembut. Arini menarik napas dalam, menghirup aroma rumput dan bunga. "Aku sedang berpikir, betapa lucunya hidup. Dulu, aku pikir kebahagiaan itu adalah memiliki suami yang sukses, rumah yang besar, dan hidup yang mewah. Ternyata, aku salah." Ia menatap Rian, Banyu, dan Maya. "Kebahagiaan," katanya, "ternyata adalah kedamaian. Kedamaian saat melihat anak-anak tertawa. Kedamaian saat menggenggam tangan pria yang menghormatimu. Dan kedamaian saat kau tahu, tak peduli badai apa yang pernah menerjang, kau berhasil membangun istanamu sendiri. Dan istana itu sangat kokoh."